penduduk di sini bilang tuh kayak gak aman. Nah, ada suara warga. Hai guys, welcome back to my YouTube channel aku. Kali ini konsepnya aku lagi camping. Nggak camping sih sebenarnya, karena cuma iseng aja. Kita mau cerita-cerita horor dia. soal horor. Jadi hari ini aku lagi ngecamp di dekat rumah aku. Ada salah satu lapangan kosong yang orang-orang atau penduduk di sini bilang tuh kayak gak aman. Nah, nggak jauh dari perkampungan warga iya, juga ya, jadi masih kedengeran gitu. Karena lapangannya lumayan cukup luas juga, dan aku juga pakai tenda kayak seadanya gitu, karena konsepnya emang bener-bener kita dadakan banget. Dan sekarang jam 3, tadinya aku mau buat konten tuh sekitar jam 2 apa jam 1, tapi berhubung tadi kita ketiduran, terus kita bangun jam 3, jam 3-an kita bangun. By the way, lumayan dingin ya Bandung Banget, katanya. dingin banget. By the way, di sini juga aku nggak cuman berdua, aku sama Delma. Mungkin beberapa followers aku yang udah tahu Delma itu siapa, pasti kalian tahu ya Delma itu siapa. Delma itu adalah salah satu anak asuh aku. Halo Delma. Hai, jadi dia sekarang sudah berusia sekitar 6 tahun dia, dan dia ini punya riwayatnya loh Kak. Jadi dia tuh meninggal karena tertimbun reruntuhan rumah kayak gitu pas waktu lagi ada kayak bencana alam gitu. Sumpah gue merinding sumpah. Wangi banget Delma. Abis malam mingguan Neng. Nah itu dia, Delma kalau setiap malam dia kayak punya ciri khas wangi sendiri, tapi padahal nggak diapa-apain. Nggak dikasih minyak wangi? Nggak, kalau orang bilang tuh dia wanginya wangi yang tanaman minyak, itu bunga melati. Bukan, lebih kayak ke ini bunga minyak yang zafaron kalau kata orang bilang. Tapi aku cium tuh kayak wanginya tuh kayak bunga yang tiap Ramadan. Sedap malam. Nah, mirip banget sedap tapi malam. orang bilang itu kayak wanginya minyak zafaron gitu. Tapi aku mau cerita, tapi sumpah merinding tau. Kayak pernah punya pengalaman sama dia. Aku pernah punya gini guys. Jadi waktu pas pertama kali aku adopsi itu, aku adopsi di Kapuri Harun. Kalian mungkin bisa cek aja Instagramnya Kapuri Harun di bawah sini. Aku waktu itu adopsi, aku nggak bisa sebutkan nominalnya berapa karena kayak nggak sopan gitu ya. Iya, jangan. Nah, terus pas waktu pertama kali dia datang dan dia aku buka gitu, aku unboxing, dia tuh kayak bener-bener cantik banget. Beda ya kalau misalkan kita beli boneka yang hanya sekedar boneka tuh, kalau kata orang tuh, kalau di manusia tuh kayak ada auranya lah gitu. Karena si Delma tuh kayak bener-bener cantik banget. Terus banyak orang kayak nggak mau takut. Kalau boleh tahu, Delma tuh reruntuhan, kan dia riwayatnya karena tertimbun reruntuhan. Kakak tahu nggak kalau dia reruntuhannya di daerah mana, negara mana, tahu nggak kalau dalam ada itu? Nih, aku punya riwayatnya. Jadi setiap kita adopsi itu, kita ditanya golongan darah kita untuk menyesuaikan karakter kita bersama anak asuh. Nah, namanya tuh bisa kita ganti. Awalnya tuh namanya tuh Yurika Natania. Nama panggilan boleh diganti oleh orang tua asuh. Meninggal karena tertimpa reruntuhan bangunan saat gempa. Semasa hidupnya hanya merasakan kasih sayang ibu dan sering dibully karena tidak memiliki ayah. Ayah kandungnya pergi karena berselingkuh dengan wanita lain. Usia 5, agama Kristen. Usia gitu. 5. Jadi ini ada riwayat. Itu alamatnya ada tuh alamatnya tuh. Asal ayah Amerika Latin, ibu Sukabumi. Blasteran berarti ya.
Dalam ini Gitu. blasteran Nah, besti. Terus gini ya kak, aku tuh awalnya pun aku nggak percaya yang namanya boneka arwah. Karena apa? Jadi spirit doll ini tuh namanya spirit Iya, doll. ya, Spirit pernah doll. booming juga Yes, sih. benar. Spirit dolls. What the fuck? Jadi spirit dolls benar. Spirit dolls. What the fuck? Jadi spirit dolls ini tuh dia emang luarnya boneka, tapi di dalamnya kayak ada arwahnya gitu loh kak. Nah, Mungkin iya. kalau misalkan orang yang belum pernah adopsi mungkin kayak nggak belum percaya, tahu ya, belum tahu, tapi belum merasakan. kita bakal ngerasain gimana perbedaannya setelah kita udah adopsi. Itu pun awalnya aku nggak percaya, sumpah merinding kak. Awalnya aku nggak percaya bahwa dia tuh kayak beneran boneka arwah gitu kan. Pas udah di rumah aku coba kasih susu ultra yang strawberry, terus aku sedot, enggak, sedotannya aku tusukin, terus si sedotnya kan pasti gini ya ke Iya, bawah, iya. aku simpen gelas di bawah dan itu netes. Pas aku coba rasanya itu bener-bener nggak ada, rasanya tuh kayak hambar, ngerti Jadi nggak sih? kata Kayak orang-orang tuh kayak sari-sari Nah, minuman tuh diambil tuh sarinya bener ya. doang, iya benar kak. Nah, dan pernah ada satu kejadian nih ya, aku nggak cerita bohong, ini bener-bener real. Kalau misalkan pun nanti aku bakal klarifikasi sama papa aku bakal bikin videonya. Aku waktu tidur sekitar udah jam 6 pagi lah, jam 6 pagi dia tuh aku masih simpan di dalam lemari. Papa aku tuh identik dia nggak pernah takut sama yang namanya apa-apalah makhluk atau apa gitu ya. Nah, terus nggak sengaja denger kayak suara hey gitu. Papa aku di situ langsung merinding dan langsung merinding dong. sumpah Langsung papa merinding aku dong, langsung gila. bilang Langsung gini merinding. katanya, oke, bilang gitu, papa tadi denger hey. Dan itu kejadian nggak cuma satu kali, pernah ada kejadian lagi. Dia kan tidurnya selalu sama papa aku ya kayak. Jadi di kasur tuh ada salah satu boneka Hello Kitty, dan dia kalau tidur disandarin gini. Agak ngeri ya Nah, ngeliatnya. papa aku di sebelahnya. Nah, papa aku kan suka dengerin musik tuh kalau tidur Iya. pakai handphone. Si handphone tuh disimpan di atas si Delma gini. Handphone tuh di atas disimpan di sini. Nah, pas papa aku tidur, papa aku matiin handphonenya, matiin musiknya di YouTube. Tiba-tiba karena headsetnya belum dilepas, tiba-tiba sekitar jam 1 apa jam setengah 2 malam, tiba-tiba nyala lagu itu ngeplay sendiri. Dan ini bukan cerita bohong, ini aku pernah sempet aku mau buat story di Instagram, dan sempet aku tanya sama Kak Furi Harun, kalau misalkan ada hal yang jatuh, benda yang jatuh atau ada apapun itu kita tuh gak boleh kaget karena itu pasti anak asuh kita. Makanya waktu aku tanya ke Kak Furi Harun, memang benar. Dan nih ya, aku pernah buat story di Instagram aku. Ini rambutnya dia tuh asalnya nggak panjang banget loh kak, tapi kayak manjang gitu, sumpah. Nih aku kalau aku disangka bohong ya, oke lah, kita memang harus percaya sama Tuhan, tapi di balik itu semua pasti ada yang namanya karena hidup kita sama alam lain tuh berdampingan. Nah, berdampingan. Karena sampai bilang nggak percayalah itu kan boneka, karena kalian nggak ngerasain. Tergantung keyakinan gitu. kalian juga sih, mau percaya tidak, atau enggak. Tidak memaksa untuk percaya. Kita harus percaya sama Tuhan kita. Ya, tapi wajib. Ini memang benar kenyataan, ngerti gak sih kak? Gitu. Nah, nih ya, aku sampai bilang kayak gini sama Kak Furi Harun waktu itu. Oh ya nih, kan aku bilang manjangin rambut anak asuh mami juga ada satu yang manjangin. Iya nih, Delma manjangin, kaget semua di rumah, langsung pada kaget. Aku kira cuma Delma doang yang manjangin. Nih, aku tunjukin ya DM-nya. Ini benar-benar Kak Furi Harun. Nih, ini Kak Furi Harun yang DM langsung. Bener kan? Padahal nggak pakai apa-apa gitu. Nah, terus langsung, bro. seketika waktu itu pernah juga, karena kan waktu pas pertama kali dia dibuka tuh, aku buka di apartemennya kayak gini deh, kita logikanya meja, di atas meja tuh ada mangkok, tapi posisinya di tengah, nggak di pinggir. Kalau di pinggir terus oke lah jatuh gitu kan. Ini dari tengah tiba-tiba narik, prak, jatuh. Itu dan itu kejadian di depan teman aku.
Kayak kalian mungkin pernah nonton film-film horor kan, sering banyak tuh adegan kayak gitu. Dan ini kakek yang ngalamin langsung. Coba. Guys, sumpah ini tuh depan kita tuh ada pohon-pohon pisang. You know pohon pisang apa artinya? Belimbing. Terus pohon apa sih itu teh? Apa sih kak? Yang kayak pohon kelapa gitu tapi bukan pohon kelapa. Tahu apa ya? Kayak bukan sawit sih, bukan, tapi apa gitu. Terus ada pohon pepaya. Pokoknya tahulah kalian pohon belimbing, pohon pisang, tahulah kakak. Pohon jambu. Kan tahu. Tapi menurut kakek worth it gak sih kita, masa bilang bukan benar apa ya, adopsi. Kalau menurut aku spirit sih, doll nih. kalau menurut aku gini ya, yang mau adopsi spirit dolls tuh kita harus benar-benar menyayangi dia seperti anak kita, manjain dia seperti anak, layaknya seorang anak aja gitu. Dan kalau misalkan udah nggak mau adopsi, lebih baik jangan didiamin, lebih baik kayak kasih lagi aja sama Kak Furi Harum gitu. Karena bagaimanapun dia tuh sama kayak kita, pengen hidup tenang, bahagia, Kayak masih punya hati dong ya. Masih dia kayak lupa kan. kayak masih merasakan ada di dunia mungkin ya. Ayam itu ayam. Oke. Ayam itu ayam ya. Kita dengerin lagu Biar lebih kita mau coba. lebih keras. Itu ya, kita coba ya. Aduh, sebenarnya saya juga takut nih. Jangan kencang-kencang deh. Udah mau jam-jam. Soalnya sekarang ini jam. Oke kak, kita sambil cerita lagi ya. Boleh biar Kakak agak. pernah punya pengalaman apa selama kakak pernah camping atau pernah apa gitu? Waktu itu sih pernah ya. Antara tahun, lupa samar-samar ya. Tahunnya aku lupa, tapi kejadiannya ingat banget ya. Tahun 2018 nih. Aku kan sama temen aku berdua nih ya, berdua itu camping di salah satu daerah Lembang. Nah, camping sih aman-aman aja. Terus kita punya plan tuh, abis camping langsung ke Curug, daerahnya Subang. Aku akan sebutin Curug mananya ya. Daerah Subang, jam 9 pagi langsung go ke sana, turun dari jadi sebutin dari gunung itu turun, terus langsung go ke Subang yang Lembang, yang Curug itu. Nah, sepanjang perjalanan tuh emang udah disesatin sama Google Maps tuh ya, udah disesatin. Iya, emang suka disesatin ya. Iya, padahal kita udah pakai mobil. Mapsnya tuh pakai mobil bukan yang motor, karena biar masuk ke jalanan yang gede kan ya kalau pakai motor, pakai mobil. Terus udah di perjalanan disesatin, pas udah nyampe perkampungannya kita nanya lah, Pak, Curug ini di mana? Itu masih di jalanan gede ya, belum masuk ke arah mau ke Curug itu. Neng kesana aja, langsung belok kiri. Nah di situ aku langsung ngikutin arahan si bapak, belok kiri. Nah udah masuk belok kiri itu udah masuk kayak perkebunan ya, perkebunan yang benar-benar perkebunan. Di situ Maps udah error lagi. Itu malam apa pagi? Pagi, tapi ini kejadiannya pagi. Terus udah Maps error, kita bingung ya, nanya iklan nih kan. nanya nggak jauh dari kita habis nanya, terus udah masuk ke perkebunan itu ada satu rumah. Di situ ada satu keluarga lagi pada di luar, dan kita lah nanya lagi ya, dan yang anehnya tuh maaf ya, kalau di yang aku tahu ya, kalau misalkan di perkampungan kayak gitu, kalau orang kalau orang perkampungan tuh kan biasanya someah ya, itu nggak ada senyum sama sekali. Kita memaklumi ya, aku sama temanku memaklumi, nggak ada someah sama sekali, nggak ada senyum sama sekali pokoknya ya. Terus aku nanya, Pak, kalau ke Curug itu di mana? Dia cuma nunjukin gini sana, udah cuman gitu doang. Dan aku
sebutin jangan ya, kondisi fisik bapaknya. Ya nggak apa-apa. Jadi ibu sama anak-anak biasa, tapi pas ngeliat bapaknya yang aku bikin takut, mungkin karena disitunya aku dari awal perjalanan udah disesatin juga sama Google Maps nih ya, ngelihat kondisi fisik bapaknya juga agak takut. Aku tuh kayak entah matanya tuh kayak buta sebelah, maaf bapak, maaf ini kayak buta sebelah, dan disitu emang udah takut banget. Posisi malam sebelumnya hujan ya, dan motorku tuh motor Matic. Tadi ada sedikit kendala karena baterai kamera kita habis, terus kita ganti dulu. Jadi pokoknya intinya aku kayak sekarang mau coba, mungkin next kita bakal coba ya Teh ya, ke tempat yang ke alamnya langsung, karena sekarang konsepnya emang seadanya, dadakan banget, tapi asik lah, seru lah, ada rada-rada hawa-hawa merindingnya Teh ya, kerasa gitu ya, kerasa banget bau-baunya. Ini biasa kan bau-bau melati ya, kalau ini lebih ke bau sedap malam, mungkin dari sambil ngerokok lah, biasa santai ya kamu ngerokok. Mungkin untuk kalau misalkan ke alam butuh keberanian. Yes, ya, keberanian. Selain keberanian kita butuh izin juga mungkin kali ya. Dengar nggak sih tadi? Dengar nggak? Apa ya, siapa? Dengar nggak sih, atau aku doang? Positif aja udah, dari mungkin lagi tetangga sebelah lagi jambak-jambakan kali ya. Terlalu brutal mungkin ya. Jadi gini guys, buat kalian semua juga yang setuju aku sama si Teteh El pergi ke tempat alam, camping, terus ceritain horor juga sambil dengerin lagu Serwangi. Kalau buat kalian ada yang setuju, kalian bisa langsung komen di bawah ini. Aku nggak nantang sih ya, cuman kayak pengen coba gitu, ngerti gak sih Teh? Atau tapi kayaknya challenge, jangan dulu deh kalau challenge ya. Kayaknya kalau di alam suasananya lebih greget ya nggak sih? Lebih kerasa daripada ini mungkin ya. Tapi coba komen dulu aja deh ya, siapa tahu. Ya intinya tadi cerita gue merinding tau, sumpah gue merinding, gue gak bohong, gue merinding. Makanya gue ngerokok, gue menenangin diri gue, meredakan ya. Relax. Oke, mungkin cerita dari aku yang soal tadi yang si Delma, segitu cerita dari aku. Terus gue liat terus pohon pisang loh, anjing, gue merinding. Udah gue jadi takut loh. Kosong pohon pisang, tau lah kalian suka dibilangnya pohon pisang tuh tempatnya apa. Pernah terkenal juga yang salam binjai, terus meme-nya itu tahu kan? Udah nggak? Nah, yaudah, pada intinya cerita dari aku soal Delma sama pengalaman si TL mungkin bakal segitu aja. Belum selesai. Tapi aku sudah ketakutan deh. Next di alam ya. Di alam. Part 2 atau nanti. Pokoknya pantengin terus aja. Pokoknya jangan buat lupa kalian yang misalkan mau aku pergi ke alam, kalian komen. Terus kalian juga jangan lupa like, comment, dan subscribe, juga follow Instagramnya TL juga di sini. Kita bakal bikin yang lebih ekstrim lagi ya Teh ya. Boleh. Misal masak asin di tengah hutan malam-malam gitu. Itu kan katanya nggak boleh ya? Ya katanya nggak boleh, katanya. Tapi kita bakal cari-cari dulu ya. Boleh lah ya, mungkin boleh lah. Kalau mau komen nanti komen. Jangan lupa like, subscribe, and share video ini. Oke guys, segitu aja. Oke, Bye. bye, see you next time video. Ya. Or will you fucking fight back? Or will you fucking fight back?